Trias politika adalah pemisahan kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Tujuan trias politika untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut. 2. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Trias politika adalah konsep yang berarti pemisahan kekuasaan. Adapun konsep ini membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tanah air tercinta kita, Indonesia sebagai negara demokrasi termasuk salah satu negara yang menganut konsep ini. 1. John Locke. Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Konsep pembagian kekuasaan yang dikemukakan John Locke kemudian disebut teori trias politika. 2. Montesquieu, Baron Secondat de Montesquieu. Montesquieu adalah pemikir politik Prancis yang hidup pada era pencerahan. Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan ditaruhkan pada konstitusi di seluruh dunia. Mengapa Indonesia menganut sistem trias politika? Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan karena Indonesia merupakan negara yang kedaulatan tertingginya berada pada rakyat, sehingga segala jenis perjalanan pemerintahan baik dari sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus sesuai dengan keinginan rakyat. Tiga lembaga trias politika. Yang pertama ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah untuk membuat undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang harus diberikan pada suatu badan yang berhak. Untuk pembuatan itu, seperti di Indonesia ada MPR, DPR, DPRD. Dalam negara demokrat, peraturan perundang-undangan berdasarkan dengan kedaulatan rakyat. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara dalam menjalankan undang-undang dibantu oleh menteri dan seluruh staf kepala negara. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menguasai, mengadili. Kekerasan yudikatif, kewajiban mempertahankan undang-undang dan memberi peradilan. Badan kekuasaan yudikatif yang memberi kekuasaan untuk memutuskan perkara pada setiap pelanggar undang-undang. Pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif dipegang oleh MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Eksekutif dipegang oleh Presiden dan Kepala Daerah. Yudikatif dipegang oleh MA, MK, KY, dan Pengadilan.